Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ibu, para bapak, para jamaah, adik-adik, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus DKM dan khususnya yakni guru saya Ustadz Takidin yang saya hormati dan senantiasa saya muliakan. Alhamdulillah berkah yakni perbedaan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan yang tadinya malam ini harusnya bentrok ya. Alhamdulillah enggak. Karena di kompleks saya dijadwal malam kedua, jadi geser jadwalnya besok, jadi enggak bentrok. Alhamdulillah. Jadi banyak hikmah-hikmah dari perbedaan-perbedaan itu. Termasuk jumlah rakaat juga beda-beda. Ada yang 8, ada yang 20. Betul apa betul? Iya. Ada yang 8-nya itu 2-2-2-2-3. Itu apa? Strateginya siapa itu? Strateginya Ancelotti. Ada yang 4-4-3, itu paling enak, paling cepet. Udah 4-4-3, nggak ada Bilal, makin cepet. Alhamdulillah. Para hadirin, para ibu, para bapak yang berbahagia, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus berdoa. Ini ada doanya ternyata, doa yang maksur tentang awal bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wal auni ala salat wasyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamahu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar. Aminkan aja, amin ya rabbal. Jadi doa ini isinya intinya gini, ya Allah berikanlah keamanan. Ya Allah mudah-mudahan Covid-nya beres. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya Allah berikanlah keimanan. Wal iman. Yang ketiga, wassalamah, berikanlah keselamatan. Wal Islam, berikanlah keislaman. Wal aun ala shalah, berikanlah pertolongan untuk senantiasa sholat, ya, sholat taraweh, sholat rawatib dan lain sebagainya. Wasyami, ya Allah berikanlah pertolongan untuk senantiasa mampu untuk melaksanakan ibadah siam, puasa di bulan Ramadan, wa tilawatil Quran, dan mohon pertolongan untuk senantiasa bisa membaca Quran. Jadi banyak ya yang diminta. Satu, aman, iman, selamat, Islam, sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua ada fenomena yang menarik tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Tadi diulang-ulang dibaca ayatnya, di dalam sholat juga dibaca. Minimal kita bulan Ramadan ini hafal ayat-ayat Ramadan sebetulnya yang tadi dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nah, ini ada yang lagi ngobrol, apal nggak nih? Nih, coba kita lihat. Ini yang pakai masker putih. Oh, banyak yang pakai ya. Apal nggak ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang kalau nggak beriman tidak haid. Jadi silahkan pergi kalau nggak beriman ya, nggak usah puasa dah. Kutiba telah diwajibkan alaikumusiyam atas kalian berpuasa. Tuh, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyam ma'dudat pada hari-hari yang ditentukan, hari-hari yang dihitung. Ini agak pembahasannya agak mungkin boleh dikata berat. Saya pernah bertanya-tanya kenapa Allah bilangnya kutiba. Dek, kenapa Allah bilangnya kutiba? Alhamdulillah nggak tahu ya. Iya, kenapa Allah tidak bilang luzima, furido, wujiba? Coba kalau Allah bilangnya gini, ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Enak nggak? Ternyata memang bahasa Al-Quran itu indah Pak ya. Indah enggak? Bukan karena dipaksa, bilang aja indah. Beda dengan lagu. Dulu tahun 2011 ada lagu namanya Kemana-Kemana, punya orang Depok, alamat palsu. Enak enggak? Kalau dinyanyikan sekarang masih enak enggak? Enggak. Tetapi kalau Al-Quran kapanpun enak Pak. Bapak baca Al-Fatihah sehari minimal 17, bosan enggak? Enggak. Tapi Bapak kalau nyanyi lagunya itu yang tadi kemana-kemana pasti bosan. Jadi setelah ditelaah kenapa kutiba, kata ahli balaghah, ini ahli bahasa, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, kalau tidak pakai kata kutiba itu seperti makanan yang tidak pas. Kalau Bapak sering lihat Trans TV, nyebut merek apa Pak ya? Di situ ada makan gitu, yang makan-makan tuh. Endol surendol ya. Jadi kalau tidak pakai kata kutiba itu tidak endol surendol. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Dan saya telah lagi, kutiba itu ternyata maknanya awalnya bukan diwajibkan, dituliskan. Coba aja para bapak kalau anaknya belajar bahasa Arab, kataba artinya apa? Menulis. Kitab, tulisan, ya kan? Kutiba, dituliskan. Kenapa dituliskan ya? Tidak diwajibkan. Walaupun ahli tafsir menafsirkannya dengan kata diwajibkan, saya bertanya-tanya dan saya menemukan ternyata begini. Ternyata kenapa dituliskan? Karena ini untuk hal puasa, kalau nyuruh nggak usah terlalu langsung Pak. Kalau anak bapak sholatnya telat, kan boleh dipukul ya kakinya tuh, jangan kenceng-kenceng tapi ya, boleh agak keras dikit. Kalau tidak mau ke masjid boleh agak keras dikit, tidak mau sekolah agak keras dikit. Tapi kalau tidak puasa Pak, jangan dipaksa. Bapak Ibu cukup bangunin dia sahur. Umur 2 tahun masih belum sadar, 3 tahun belum sadar, itu umur 6 tahun aja insya Allah pelan-pelan dengan sendirinya dia akan ikut berpuasa. Beda dengan sholat. Aqimus sholat, hei laksanakan sholat. Kalau puasa, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Loh, ini Allah merintah atau gimana nih? Merintah atau ngasih tahu doang nih? Kok kayak nggak tegas? Itu maknanya. Jadi kalau puasa itu nggak bisa dipaksa, pelan-pelan dicontohin. Insya Allah nanti anak kita akan menjadi ahli berpuasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan manfaat puasa itu luar biasa. Ada temennya Ustadz Takidin di UIN.
Kebetulan ngajarnya bukan dosen agama, kayak saya kan dosen bahasa Arab. Ini ada dosen ilmu umum. Puasanya itu ngikutin Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Makanya kalau hari ini Senin beliau puasa, Senin depan beliau enggak. Kalau mau ngajak makan, hari ini puasanya Senin, berarti besok kalau mau ngajak makan Senin, jangan Selasa. Karena sehari puasa, sehari enggak. Lalu iseng-iseng, kebetulan beliau nanya ke saya, Ustaz, punya enggak kitab namanya Al-Ibanah? Waduh, saya juga baru dengar. Karena saya punya basic bahasa Arab, ya tinggal cari aja di Mas Google. Pakai tulisan Arab, Al-Ibanah. Al-Ibanah karya Al-Asy'ari. Saya download, saya kirim ke beliau. Waduh Ustaz, jangan kasih yang bahasa Arab. La ilaha illallah, ente nyari kitab bahasa Arab, jangan kasih yang bahasa Arab. Terjemah aja. Kalau terjemah nggak gratis, beli di Shopee. Nah itu ya. Oh ada ya, ada. Saya kan penasaran. Ini orang bukan santri, Pak. Ini orang bukan ahli agama, ngajarnya ilmu umum, tetapi puasanya ngikutin puasa Nabi Daud alaihi. Saya tanyakan, Mas, sebetulnya ente puasa, kenapa puasa sehari puasa, sehari enggak? Mau tahu jawaban beliau? Mau tahu enggak? Mau tahu apa? Tahu banget. Ternyata jawaban beliau, Ustaz, saya puasa Nabi awalnya Senin Kamis tahun 2015. 2 tahun saya berpuasa, saya menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Oke, Bapak Ibu kalau mau dapat keajaiban, kesuksesan yang luar biasa, ajarilah anak berpuasa. Itu baru Senin Kamis. Setelah 2 tahun melaksanakan puasa Senin Kamis, mau ningkat lagi, mau dapat keajaiban lebih hebat lagi, saya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Dan alhamdulillah kata beliau, keajaiban-keajaiban itu bertambah. Ini orang yang tidak begitu ahli dalam agama, apalagi warga Masjid Insyaallah kalau berpuasa itu luar biasa faedahnya. Maka pantas dalam sebuah hadis qudsi dikatakan as-shaumu li wa ana ajazibi. Kalau ibadah yang lain itu pahalanya udah jelas, gajinya jelas. Tapi kalau puasa kata Allah as-shaumu li wa ana ajazibi, dan aku akan memberikan pahala yang menurutku pantas. Jadi nanti Allah paling tahu ente butuh apa. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, Allah kasih. Kalau seandainya kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu ternyata juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Loh, pertanyaannya dulu itu orang berpuasa kayak gimana? Ternyata ini macam-macam. Misalnya Nabi Adam itu puasanya itu 3 hari setiap bulan dan tanggal 10 Muharram puasa. Jadi sebelum Islam pun ada puasa. Nabi Nuh puasanya itu setahun penuh. Ada yang bilang setahun penuh. Ketika kapalnya dinaiki oleh Nuh dan teman-teman, kapalnya berlayar, setahun penuh berpuasa. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa. Api yang panas menjadi dingin, alhamdulillah. Nabi Musa, tuh, Nabi Musa itu bermunajat 40 hari puasa. Macam-macam berpuasa. Nabi Yusuf ketika di penjara melakukan ibadah puasa. Nabi Yunus
di dalam perut ikan, dimakan ikan di dalam perut ikan, enggak mati Pak. Kalau mau nyoba silahkan dimakan ikan, bukan makan ikan ya, dimakan ikan, di dalam ikan berpuasa. Mudah-mudahan selamat seperti Nabi Yunus alaihi. Banyak keajaiban-keajaiban orang-orang sebelum kita berpuasa. Bahkan nenek moyang kita Pak, kalau kita lihat tradisi-tradisi itu banyak puasa-puasa. Ada puasa mati geni, ada puasa tarekat, apa itu, mutih, ya kan? Jadi ternyata puasa itu hal biasa dan lazim dilakukan oleh kita. Tapi alhamdulillah Allah kasih ibadah puasa ini 1,5 tahun setelah hijrah, dan cukup hanya 1 bulan. Cukup 1 bulan saja kita berpuasa. Insya Allah 30 hari lagi atau 29 lagi kita akan lebaran. Tadi saya dapat WA, katanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan di awal Ramadan adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya iyalah, orang puasanya aja belum udah melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sebulan ini kita betul-betul dapat melaksanakan ibadah puasa, dan nanti tentunya buahnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang nanti keluar dari bulan puasa ini kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi baru lahir. Mau nggak? Saya mah nggak mau. Seperti bayi baru lahir dosanya, tetapi pahalanya seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.